Ya. Nah, ini kalau di tempatnya Mbak Iza, ini ternyata setiap sectionnya dia punya dikasih background sendiri-sendiri ya. Jadi seharusnya sectionnya di section utamanya Mbak yang dikasih backgroundnya. Jadi nggak setiap bagian. Oh, baik. Kalau Baik. kalau ini kan jadinya kesannya kotor tuh, jadi kacau. Ya, Ya. jadi kurang rapi. Kalau untuk struktur ininya sih sudah betul, struktur apa namanya susunan dari kotak-kotak ini sudah betul. Cuma nanti tinggal penataan ininya, backgroundnya gitu ya. Jadi supaya lebih rapi Oke. lagi. Nah ini untuk ini kan di halaman kita ternyata ada ini ya, ada share menunya ya. Jadi tombol share-nya ini berarti dimatikan aja. Jadi nggak usah kita Oke. aktifkan. Artinya mungkin nanti di dalam plugin-nya untuk settingan di posisi laman dimatikan. Jadi supaya bisa lebih bersih. Nah ini untuk punya Mas Nobat ini sudah betul. Jadi sudah rapi. Dan kemudian kalau yang mengenai ini menu yang bawah, tulisan yang bawah, selamat datang di kursus pilihan yang kamu ikuti, ini sebenarnya bisa juga kita ikutkan ke atas ya. Jadi opsinya apakah mau satu section dengan bagian atas ataukah mau yang berbeda. Kalau ini kan dibedakan section ini. Ya Pak, ini beda section. Berarti ini kan section 1 itu yang logo sampai dengan menu home. Kemudian selamat datang sampai yang diikuti ini section baru. Sehingga kan kita bisa melihatnya itu dari ini ya, dari penataan background. Sudah bisa kelihatan dari sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan atur supaya dia itu bisa responsif ya pada saat kita akses di media tablet ataupun di dalam mobile atau handphone. Karena barangkali itu coba aja kita akses ya. Kita akses halaman utamanya deh atau halaman yang itu tadi. Jadi diakses di dalam HP itu nanti kemungkinan besar-besar. Contoh kalau punya Mas Nopen itu nopen.menarakom.com kursus. Nopen itu siapa Mas? Apa? Nopen itu siapa? Itu nama-nama tempat, Pak. Oh. Tempat tinggal saya. Oh gitu. Saya kirain nama panggilan kecil, bukan. Enggak. Bukan ya. Ya, saya kirain nama panggilan dari orang tua khusus untuk Mas Noba itu Nopen. Oke. Nah ini kan kalau kita akses punya Mas Nobat pun seperti ini ya. Jadi tampilannya kan dia kurang. Nih. Jadi Ya. mana tadi? Jadi kalau kita lihat di situ. Jadi akan tampilan seperti ini ya. Jadi strukturnya turun ke bawah. Nah, sehingga ini akan kita atur sehingga dia bisa rapi begitu. Demikian juga dengan punya Mbak Iza di situ. Jadi itu alamatnya apa? Oh, alamatnya di utama ya. Nah, itu pun kan juga strukturnya jadi turun ke bawah. Ya. Nah, jadi gimana caranya supaya nanti ketika kita akses alamat itu, dia akan bisa rapih seperti ini gitu ya. Jadi supaya menjadi memang layoutnya layout di handphone. Maka silahkan coba diakses kembali. Ya, akses kembali halaman e-kursusnya kemarin. Akses kembali melalui Elementor lagi berarti ya.
Oke, kita lihat di situ. Di bagian bawah dari Elementor kita, bagian bawah kiri, itu ada 3 preview. Ya. Ada 3 preview, ada yang khusus untuk desktop, kemudian ada juga yang khusus untuk tablet, ada juga yang memang dikhususkan untuk mobile. Tak munculkan juga yang e-kursus biar jadi perbandingan. Nah, maka caranya supaya ini nanti bisa diakses secara full ya, secara full dari bagian handphonenya, maka kita perlu memperlihatkan layoutnya ini dulu. Coba dicek di bagian sini ya, bagian kiri ada respon mode, responsive mode. Oke, diklik. Nah, di situ kan sekarang posisi kita di desktop ya, default preview. Sekarang coba diakses tablet. Nah, maka seperti itulah nanti tampilan di tablet, versi tablet. Jadi kalau misalnya di versi tablet, oh sudah betul itu nggak perlu ada yang dirubah, ya sudah biarkan aja. Tablet sudah oke ya. Ya. Di handphone kalau yang di tablet biasanya emang sudah otomatis sama ya. Artinya karena emang tidak jauh berbeda itu. Versi layoutnya. Karena kebetulan saja lebarnya sama ya, lebarnya sama dengan konten yang kita buat. Kecuali nanti kalau misalnya di dalam konten kita itu ada 2 kolom, misalnya satunya gambar, satunya lagi teks, mungkin itu butuh penyesuaian. Tapi karena ini memang lebar datanya kecil, maka cukup kita pergunakan pengaturan sama seperti desktop saja. Nah, namun akan berbeda ketika kita menampilkan di versi mobile. Coba ya dicek ya. Versi mobile. Nah, dia kan strukturnya ke bawah tuh jadinya. Ya. Nah, maka di bagian inilah harus kita atur. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Jadi, pertama kita fokus dulu ke atas ya. Jadi, kita fokuskan dulu ke bagian atas ini. Ke bagian logo pertama. Nah, itu kan kemarin untuk logonya kan kita buat 3 kolom ya. Ya, Pak. 3 kolom. Maka itu harus kita bagi. Berarti pembagiannya misalnya dari 100% itu berapa? Untuk logo kita misalnya di tengah-tengah nih. Berarti logonya misalnya saja dibuat hanya 40% ya. Atau berapa deh? Ya. 20 atau 30, Pak. Misalnya yang kiri kanan misalnya 35. Itu boleh. Berarti caranya begini. Ya, kita klik dulu di situ. Kemudian width-nya, nah silahkan dirubah. Misalnya yang kanan kirinya kita buat 35 gitu ya. 35%. Yang di logo nih ya. Hah? Ya, betul. Klik yang di logonya apa? Di section logo. Jadi berarti itu kan ada 3 baris tuh. Atas, logo, bawah. Ini ya. Berarti kita set dulu di bagian atasnya yang ini. Ya. Oke, yang pertama 35, berarti yang paling bawahnya juga sama 35. Oke, di situ kita set 35. Berarti yang tengah-tengah ini yang pas posisi logo itu sisanya. Berarti 35 tambah 35 itu kan sisanya berapa? 30 ya. Berarti ini kita set 30. Nah, maka jadinya begitu. Nah, untuk ukurannya yang ini, logo yang ini,
karena ini versinya versi desktop, nah ini kita perkecil lagi. Jadi tidak sama berarti ya. Kalau di versi mobile, di versi apa itu namanya? Versinya desktop kan mungkin 100 ya. Nah, ini kita rubah lagi menjadi misalnya menjadi 70 kali 70. Nah, gitu. Jadi dia menjadi lebih kecil. Oke, silahkan coba. Sambil diakses ya, sambil dicek. Sambil dicek berarti ngeceknya di preview HP ya. Dicek langsung di HP-nya. Ya, sudah, Pak. Oke. Kolomnya udah jadi 3. Oke, demikian juga untuk yang bawahnya berarti. Disimpan ya langsung, kemudian di save, kemudian di preview kembali. Nah, yang bagian bawahnya ini kemarin kan kita bagi menjadi berapa nih? 4 kan? Ya, Nah, berarti yang di sini juga sama, kita bagi menjadi 4. Berarti kita set kolom pertama 25% kan gitu. 25. Kemudian yang kedua juga sama 25. Kemudian ini juga sama 25. Kemudian 25. Nah. Jangan lupa diupdate lagi. Nah, artinya sama juga dengan teksnya ya. Teksnya kan terlalu besar tuh. Jadi kita kecilkan. Jadi acuannya berarti ke tulisan registrasi, karena yang registrasi itu kan yang lebih lebar datanya. Jadi kalau yang registrasi sudah di set, baru kemudian nanti ngeset yang lain. Biasanya sih kalau untuk fontnya yang dipakai di handphone, itu biasanya kita gunakan angka 15 aja. 15 terlalu besar, kecilkan lagi. Nah, kita buat misalnya saja berapa nih? 10 ya. Kita buat 10, artinya yang lain pun juga sama. Kita set 10. Nah, misalnya di sini juga kita set menjadi 10. Nah, artinya harus diseragamkan. About juga sama,
Kita set di situ menjadi 10. Oke. Nah, jadi prosesnya itu pertama memang kita harus ngeset dulu default-nya seperti apa ya, default tampilan kita, baru kemudian kita atur. Artinya memang harus kita ini kan, harus kita preview langsung, harus kita tes langsung di dalam HP kita. Karena memang ketika kita tampil, ketika kita lihat di dalam versi desktopnya, versi mobile-nya di laptop ini, bisa jadi nanti berbeda ketika kita akses langsung di dalam HP kita. Gitu ya. Ini nih punya saya, untuk logo atas sudah pas, untuk icon-iconnya pun sudah pas, tinggal pengaturan ininya, berarti konten-kontennya. Jadi Pak, yang kita edit untuk mobile nggak pengaruh ke desktop ya? Tidak. Jadi desktop ya? tetap seperti itu. Dengan ketentuan ya, dengan ketentuan. Jadi pada saat kita ngeset ini, ya, pada saat kita ngeset ini, misalnya ngeset tadi untuk kolomnya nih mau kita buat menjadi 25%. Nah, pastikan icon ini kan kelihatan nih, Mas. Nih ya, icon kita sudah posisi mobile. Jadi hati-hati pada saat kita ngeset, jangan berubah menjadi desktop atau berubah menjadi tablet, karena itu nanti akan berpengaruh ke tampilan yang lain. Ya, betul. Jadi harus dipastikan dulu. Makanya lebih aman kalau kita pengen ngeset layout ini satu-satu. Jadi layout desktop dulu seperti apa. Kalau layoutnya desktop sudah beres, baru kemudian kita beralih ke layoutnya tablet. Layout tablet sudah beres semuanya, baru setelahnya baru kita fokus ke dalam versi mobile-nya. Nah, jadi untuk versi desktop kita anggap sudah fix tuh, sudah beres gitu ya. Jadi sekarang kita fokuskan untuk layout versinya desktop. Nah. Nah, artinya ketika kita masuk ke bagian yang bawah, oh ya, saya cek dulu punya ini ya, satu ya. Saya cek punya Mas Noven nomor. Oke, itu sudah betul. Kemudian punya Mbak Iza. Yang punya saya ketika ini Mas belum. Oke, punya Mbak Iza belum ya? Coba dicek, Mbak. Ya. Punya Mbak Iza belum disimpan? Belum nih, ini internet saya agak. Oh ya.
susah. Jadi karena memang kalau yang menu tadi, yang menu di bagian atas itu kan kita bagi menjadi 4 kolom ya, maka memang pembagiannya Iya. harus menjadi 25-25. Nah kalau misalnya nanti yang ini terlalu besar, ini ya logonya, jadi bisa diperkecil lagi, dan itu pun juga kembali tidak akan terpengaruh pada versi desktop ataupun versi tablet, itu nggak ngaruh. Karena emang fokus kita soalnya posisi yang sekarang itu kan kita di posisi mobile ya. Iya, betul. Kalau dulu pernah pas awal-awal itu saya pernah menyeting seperti ini formatnya, jadi saya setting satu-satu gitu Mas, jadi nggak beraturan. Jadi di defaultnya ini masih berupa desktop, tapi saya set di sini per satu. Di sini saya set versi desktop, kemudian mobile, kemudian tablet, dan itu hasilnya nggak bagus karena emang jadinya kacau akhirnya. Sehingga memang proses yang paling aman itu kita set setiap layout gitu ya. Jadi versi desktop dulu selesaikan, kemudian baru masuk ke versi tablet selesaikan, setelah itu baru kemudian versi desktop. Jadi versi desktop itu udah terakhir. Artinya setelah di versi mobile-nya rampung itu selesai. Nah, itu untuk logonya malah jadi semakin besar, Mbak. Jadi logonya dikecilkan aja, ininya prosentasenya. Kolom pertama 35%, kolom kedua 30%, kolom ketiga 35%. Jadi biar kecil jadinya.
Lo sono a casa. Be internet aras ka be. Kemudian continue dito na ba? Ah, Play. Internet aras ka los. Dia continue dito. Ya, ini ya, nggak Maka bisa. dia mau halo sambil lanjut gitu. Ya. sa. Nah, Halo, Pak. itu sudah betul tuh punya Mas Nobat tuh, malah sudah di set. Jadi intinya yang bagian bawah pun juga sama ya. Jadi berarti yang ini Ya, karena dia 3 kolom toh. 3 kolom berarti ya, berapa pembagiannya? 33 Pak. 33,3 gitu ya. Nah, 33,3. Kemudian yang ini pun juga sama. 33,3. Pak, lanjut aja ya. Ya, ini lagi dilanjut. Ya, soalnya ini ready saya agak Ya. gimana ya? Nah, jadi untuk yang bawah, jadi karena dia menggunakan 3 kolom, jadi kita pembagiannya 33,3 gitu ya. Untuk yang bawahnya pun juga sama. Ini 33,3. Bawahnya juga sama. 33,3. Kemudian bawahnya lagi 33,3. Nah, jadi pada dasarnya teknik utamanya seperti itu. Jadi setiap layout nanti yang akan kita pergunakan itu harus dilihat detailnya dulu. Yaitu nanti ketika di HP nanti seperti apa, kemudian di laptop seperti apa. ya. Jadi intinya dengan cara kita menggunakan teknik seperti ini membuat layout versi mobile begini, kita nanti bisa membuat ini kan kita anggap sebagai aplikasi juga toh. Jadi aplikasi Ya, betul, berbasis web gitu, berbasis web. Jadi tampilannya emang sudah bentuk aplikasi. Nah. Iya, juga. Oke, demikian juga dengan halaman yang kemarin. Halaman kemarin itu apa namanya? About ya. Kemarin Yang sebelumnya kita buat tuh apa namanya? itu yang sosial media Pak. Yang ini ya, yang ada paket harga itu. Nah, yang ini misalnya nih. Oh iya, kita bisa ngeset ini ya, kita bisa ngeset beberapa bagian barangkali di versi desktop atau di versi mobile itu nanti akan berbeda kontennya. Sebagai contoh, misalnya di versi mobile, Ya Pak. versi HP ini nggak akan dimunculkan logo misalnya ya. Jadi logo nggak akan dimunculkan. Maka Ya. nanti caranya kita aktifkan pada section yang bersangkutan atau pada objek yang bersangkutan. Misalnya yang akan saya hilangkan itu logonya. Berarti saya klik di bagian logo ini. Ya. Kemudian ada pilihan advance.
Selanjutnya ada namanya responsif. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifkan atau tidak. Misalnya di versi di versi laptop, di versi HP nggak saya aktifkan, berarti hide on mobile. Ini saya nah, jadi nanti dia redup warnanya ya. Redup itu artinya dia tidak aktif. Jadi walaupun di dalam layout kita, dalam layout editor ini kelihatan, tapi kalau memang ini sudah di hide, nanti pada saat kita akses di versi mobile nggak ada, nggak akan muncul. Kayaknya coba aja dilihat ini ya, beberapa website yang dia basisnya memang landing page, kita akses di laptop seperti ini modelnya, diakses di HP kok sedikit ininya, pilihannya. Karena emang tekniknya seperti itu. Karena emang ketika kita tampilkan semua yang ada di versi desktop, kemudian kita tampilkan semuanya di versi HP, kan penuh berarti layar HP-nya. Maka diminimalis. Diminimalis, ditampilkan bagian yang penting-pentingnya saja. Dan ketentuannya ini tidak bisa kalau misalnya akan dirubah layoutnya, nggak bisa. Jadi maksudnya gini, logo ini di versi mobile di tengah-tengah, misalnya di versi desktop nanti di pinggir, nggak bisa. Jadi nggak bisa dilakukan begitu. Tapi kalau memang maunya begitu, misalnya nanti di versi mobile logonya harus di tengah. Tapi di versi desktop logonya harus di pinggir kiri misalnya. Bisa kita lakukan, tapi dengan syarat kita harus membuat 2 section. Satu section khusus untuk mobile, satu section khusus untuk desktop. Jadi pada saat kita aktifkan untuk mobile, berarti desktopnya matikan. Pada saat kita fokuskan untuk desktop, berarti mobile-nya matikan. Ya, Pak. Makanya memang beberapa website biasanya ada struktur section yang berbeda-beda, yang sectionnya banyak, tetapi ya tuh difungsikannya di lokasi yang beda lagi. Jadi di versi desktop atau versi mobile mau diaktifkan dua-duanya atau tidak, gitu kan? Kalau versi tablet sih aman karena dia kan modelnya hampir sama dengan desktop ukurannya. Betul. Dan gini, aturan yang di mobile ini kan dia lebar datanya, lebar dari layarnya itu dia menggunakan 360 pixel ya. 360 pixel. Tapi kalau di tablet itu menggunakan 768 pixel. Kemarin kita set 768 ya. Atau 500 pixel itu bisa. Tapi rata-rata sih untuk tablet itu 768 pixel. Jadi kalau di versi ini nih, lebarnya, lebar websitenya. Tapi kalau untuk di laptop itu sudah otomatis, artinya tidak perlu kita setting pun dia sudah bisa menyesuaikan. Kalau misalnya kalau kita download template untuk edit lagi, bisa nggak template tipe Elementor, Pak? Bisa. Ini dulu ada pertanyaan dulu yang ini versi ini. Ini udah aman? Udah aman, Pak. Oke. Nah, jika sudah aman, sekarang saya kenalkan juga dengan bagaimana kalau kita mempergunakan template yang ada dari bawaan
Elementor ya. Ya, Elementor. Jadi template-nya bukan template dari luar, bukan. Ya, Jadi template-nya emang template khusus Elementor. ya betul. Nah, Mbak sekarang silakan dibuat halaman baru ya. Elementor baru. Buat Elementor baru, berarti ini kembali ke dashboard dulu. Ya. Oke, masuk ke dashboard, kemudian masuk lagi ke dalam new page ya, new page-nya Elementor. Ya. Seperti biasa pengaturannya, judulnya diganti, kemudian Layout page layoutnya layoutnya sama ya. ya, layoutnya diganti pakai Elementor Canvas ya.